bangsa Muslim dari Albert Horan. Oh, Masya Allah. Ini dosen peradaban Islam. Gimana kalau kita tanya beliau tentang peradaban? Ustaz, ini antum kan sudah mengajar peradaban Islam, sudah sejarah peradaban Islam. Ya, sejarah peradaban Lama, Islam. Ustaz? Dari tahun 2012, kira-kira 8 tahun yang lalu. Oke, Ustaz Ahmad, kita sebagaimana kita ketahui kan, bahwa Islam itu pernah di masanya, maksudnya dia pernah di masa keemasannya. Nah, faktor apa sih Ustaz yang memicu masa keemasan Islam itu? Peradaban Islam yang dimaksud, kalaulah yang dimaksud adalah zamannya Abbasiyah dan kotanya adalah Baghdad, kalau zaman dinasti Umayyah di Spanyol yang disebut adalah Cordoba dan yang lain sebagainya, berarti kita harus memulai dulu apa sih hasil-hasil peradaban Islam pada masa lalu. Yang pertama begini, peradaban pada masa lalu itu karena hasil daripada interaksi Muslim dengan peradaban sebelumnya. Ada Persia, ada Romawi di situ. Di situ Islam bersentuhan dengan tradisi-tradisi Helenistik yang mereka dapat daripada hasil daripada penterjemahan karya-karya filosof Yunani semacam Plato, Aristoteles, Galen, Pythagoras dan segalanya itu. Lalu mereka mengupayakan transmisi intelektual itu dari proses penterjemahan buku-buku filosofi. Dan itu dibiayai dan ditopang oleh kekuasaan. Dari saat itu ada yang terkenal Khalifah Abbasiyah namanya Al-Ma'mun. Dia adalah anak daripada Harun Ar-Rasyid. Dia yang membuat yang disebut sebagai Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan. Di situ berkumpul para intelektual, penterjemahan, dan kepala penterjemahan itu kalau tidak salah namanya Hunain bin Ishaq. Dia adalah seorang Nasrani, menjadi kepala penterjemahan itu karena dia berasal dari Syria. Dan Syria itu terjadi Helenisasi sebelum Islam datang ke Syria dan Mesir di kota Syam itu. Mereka sudah bergumul dengan tradisi-tradisi Helenistik. Dari saat penterjemahan itulah transmisi keilmuan dari Yunani pindah ke dunia Muslim. Ketika penterjemahan dimulai, umat Muslim yang dulunya tradisinya adalah tradisi bahasa, syair dan segala macam, dia berubah pola pikirnya menjadi sesuatu yang sedikit ilmiah, sesuatu yang berbau ilmiah. Jadi sebut saja misalkan Al-Kindi, seorang filosof Muslim yang pertama. Dia bukan juga seorang filosof, dia juga adalah penemu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa teori relativitas Einstein itu dulunya diidekan dulu oleh Al-Kindi. Namun tidak format seperti hitungan matematis dan fisikawan daripada Albert Einstein. Tapi dia sudah mengatakan bahwa setiap ruang itu dan waktu itu memiliki hukumnya sendiri, sistemnya sendiri. Dan itu sudah diutarakan oleh Al-Kindi. Yang kedua misalkan Ibnu Sina, dia adalah seorang Persia, orang Iran. Dia terkenal dengan bukunya Al-Qunut atau buku yang terkenal dengan Ashifa. Dia mengembangkan dunia kedokteran Muslim. Dan kedokteran Muslim akhirnya menjadi panorama indah bagi dunia Barat khususnya, ketika ternyata Muslim ini luar biasa peradabannya. Padahal orang Barat itu, kalau kita bisa baca sejarah sekarang,
dia mengklasifikasikan peradaban Yunani, lalu abad pertengahan, lalu abad yang dia sebut sebagai Enlightenment atau Renaissance, yang mereka sebagai sebut sebagai awal daripada perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan di Barat. Dan mereka mengatakan bahwa abad pertengahan adalah the Dark Ages. The Dark Ages itu masa kegelapan. Tapi ternyata mereka memandang dari sudut Barat. Tapi ketika mereka membuka diri, ternyata abad pertengahan itulah di dalam Muslim sebagai the golden era, sebagai era keemasan. Seperti kita ketahui ada Ibnu Sina di situ, ada Al-Farabi di situ, ada Ibnu Rus di situ, ada Ar-Razi di situ, ada Al-Khawarizmi di situ, ada Ibnu Firnas di situ, ada Al-Zahrawi di situ, dan perkembangan ilmu begitu besar. Nah, sekarang ketika kita sudah mengetahui hebohnya dunia peradaban Islam saat itu, lalu kita memandang dengan peradaban sekarang, lalu yang kita pandang apa? Yang kita peroleh apa dari masa sekarang selain hanya romantisme? Sekarang dunia Muslim, menurut pengamatan saya, mereka terkagum-kagum dengan peradaban Barat. Lalu mereka, karena mereka romantisme melihat masa lalu romantisme itu tidak bisa mereka wujudkan dalam kehidupan sekarang sambil terkagum-kagum dengan peradaban Barat, lalu mereka tidak bisa lagi mengembalikan peradaban itu. Karena Barat terlihat begitu ponggah dan hebatnya sekarang dengan peradabannya, dengan keilmuannya. Bahkan mereka sudah memikirkan bagaimana pindah dari bumi. Sementara di kita masih memperdebatkan kunut dan tahlil dan segala macamnya. Kira-kira. Jadi apakah bisa dibilang begini Ustaz? Sejarah peradaban Islam di masa lalu itu sedikit banyaknya juga dipengaruhi oleh dunia Barat. Ada pengaruhnya, jelas. Ada interaksi budaya di situ. Dari Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga bahasa Arab menjadi bahasa dunia saat itu. Seperti kita ketahui bahwa matematika sekarang itu hurufnya adalah huruf Arab, ya. Dan Barat pun sebenarnya Renaissance itu, kalau kita baca daripada karya-karya daripada Bertrand Russell, di situ ada pengaruh filosof-filosof Muslim terhadap tradisi keilmuan di Barat, khususnya Ibnu Rus. Ya, dulu di gereja-gereja itu menentang orang-orang yang mengikuti pemikiran rasionalis Ibnu Rus. Jadi bisa dikatakan bahwa dari Barat yang berinteraksi dengan Muslim, lalu Muslim yang mengembangkannya, lalu Barat yang menjemputnya kembali. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya. Oke, guys. Ini menarik sekali ya, kita bicara peradaban Islam khususnya dari masa yang telah lalu hingga saat ini. Di saat ini sejarah peradaban Islam menurut narasumber kita tadi lebih kepada romantisme ya Ustaz. Ya, kemajuan kita sekarang tidak bisa menjadi mercusuar dunia. Mereka terlalu duluan untuk menemukan dan kita adalah belakangan. Selalu begitu. Sifat ilmiah kita menurun drastis karena perdebatan teologis dan fikih. Jadi dunia perdebatan itu adalah dunia perdebatan teologis sifatnya. Tidak ada lagi perdebatan ilmiah dan saintifik, sehingga untuk mengukur keilmuan, untuk mengukur penemuan-penemuan baru itu tidak ada lagi. Lalu bagaimana Ustaz cara kita bisa dibilang untuk mengatasi hal ini lah, untuk mengatasi bisa dibilang kan kita
ketertinggalan atau keterbelakangannya? Saya mengutip ayat Al-Quran yang berbunyi, tidaklah semua orang itu untuk pergi berperang itu semua. Ada sebagian yang liyatafaqahu fiddin, mereka memperdalam agamanya, dan mereka akan mengajari orang-orang yang ikut berperang ketika mereka kembali. Artinya apa? Artinya kita tidak mengharapkan untuk semua muslim berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah, penemuan-penemuan baru yang saintifik, sifatnya saintifik. Tapi kita punya proyek besar bahwa ada sekelompok masyarakat saja di Indonesia, tidak semua, khususnya dihidupkan di dunia kampus-kampus penemuan itu. Dan penemuan itu ditindaklanjuti oleh kekuasaan. Kita ini tidak, sepertinya peradaban muslim ini, kita suara-suara seperti orang-orang yang menyuarakan suaranya di pinggir jalan, di tengah-tengah jalan, tapi tidak ada kekuasaan tidak menjemput isu-isu itu. Harusnya kalau mau peradaban itu bagus adalah kekuasaan menjemput penemuan-penemuan baru. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu membacanya. Tidak apa-apa. Terima kasih atas pembahasan awal mula keemasan Islam yang mendadak ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan dengan berbagai macam keilmuan lagi, berbagai ilmu dalam berbagai macam bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.